Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan komunikasi dan hubungan serta teori-teori komunikasi antar pribadi. Namun, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ivan Nur dari kampus IAIN Bone Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Selamat menyaksikan. Komunikasi antar pribadi merupakan penyampaian informasi antar dua orang dalam memperoleh makna. Komunikasi antar pribadi dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil, small group communication. Secara definitif, komunikasi diadik yaitu proses komunikasi yang berlangsung antar dua orang dalam situasi tatap muka, sedangkan komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang berlangsung antar tiga atau lebih orang secara tatap muka dan anggota saling berinteraksi satu sama lain. Adapun tahapan komunikasi antar pribadi, yang pertama itu kontak. Tahapan ini dimulai dengan membuat kontak persepsi. Alat indera digunakan baik melihat, mendengar, dan merasa bau seseorang. Yang kedua, keterlibatan. Tahapan ini adalah tahap pengenalan lebih jauh. Dan yang ketiga, keakraban. Nah, pada tahapan ini seseorang akan mengikat dirinya lebih jauh pada orang yang dikenal dan membina hubungan primer, yaitu menjadikan sahabat atau kekasih. Adapun yang keempat itu perusakan. Pada tahapan ini, mulai merasa hubungan ini mungkin tidaklah sepenting yang dipikirkan sebelumnya, yang menyebabkan hubungan semakin jauh. Dan yang kelima, pemutusan. Tahapan ini adalah pemutusan ikatan yang memperhatikan kedua pihak. Contohnya pernah. Setelah kita mengetahui mengenai komunikasi antar pribadi, selanjutnya mari kita sama-sama belajar mengetahui tentang teori-teori komunikasi antar pribadi. Apa sih teori komunikasi antar pribadi itu? Jadi, teori-teori komunikasi antar pribadi merupakan teori-teori yang banyak dipublikasikan dalam konteks hubungan antar pribadi, yakni proses komunikasi yang terjadi antar dua orang baik yang langsung maupun yang menggunakan media tertentu. Teori-teori komunikasi ini dapat dibagi menjadi teori-teori yang berpusat pada individu, interaksi, atau wacana, dan gabungan. Adapun teori-teori yang pertama, teori yang berpusat pada individu. Teori-teori yang disajikan pada bagian ini memiliki keunggulan dalam memahami bagaimana individu-individu merencanakan, menghasilkan, dan memproses pesan-pesan komunikasi antar pribadi. Dan yang kedua, teori yang berpusat pada interaksi atau wacana. Teori yang disajikan pada bagian ini merupakan teori-teori mengenai hal-hal yang terkemuka dalam memahami komunikasi antar pribadi sebagai proses interaksi. Adapun teori yang ketiga itu teori berpusat pada hubungan. Teori yang disajikan pada bagian ini merupakan teori mengenai hal-hal yang terkemuka dalam memahami komunikasi antar pribadi yang berpusat pada hubungan. Teori-teori ini berkaitan tentang hubungan-hubungan pribadi. Itulah sedikit materi dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.